Dulu untuk kepercayaannya boleh mengundang saya di tempat ini melalui Ibu Happy ya, Miss Happy ya, Helpy, oh Helpy, oke. Di sekolah Tunas Harapan Nusantara. Ini di first time aku kesini ya, pertama kali saya kesini. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya nanti akan sedikit kesaksian dan juga ya siap terima Tuhan. Saya boleh tanya dulu, ada di sini Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah dengar kesaksian saya sebelumnya? Ada lagi angkat tangan yang sudah pernah dengar? Hanya ibu ya, satu ya. Yang lainnya berarti belum pernah dengar. Nah, begitu, bagus loh begitu. Oke, saya awali seperti ini saudara. Jadi nama saya Agung Sebelum atau Evangelis Agung. Ya. Nanti Bapak Ibu juga boleh subscribe di YouTube saya. Itu ada semua kesaksian saya di situ di YouTube Agung Worshiper TV. Nanti boleh subscribe aja. Nah, singkat cerita seperti ini. Saya adalah satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Semua kata Tuhan Yesus. Jadi saya ini sebenarnya sudah pernah meninggal. Oke, saya sudah pernah meninggal di tanggal 5 September 2022 dan Tuhan Yesus membangkitkan saya waktu itu di ruang ICU RS Dalmais di Jakarta Barat di Selipi. Oke, singkat cerita seperti ini. Boleh fotonya sambil ditayangkan kalau udah bisa. Ya. Nah jadi waktu ketika saya sebelum divonis dokter, ya, dokter, saya tidak pernah berpikir akan mengalami sakit penyakit seperti ini. Sebenarnya saya sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Berapa lama waktu ini? Berapa? Sehari ya? Ya. Karena saya kalau bicara itu saya lama loh. Karena kesaksiannya bisa sampai 3 jam. Ya jadi saya diponis sama dokter, saya juga nggak pernah berpikir sebelumnya saya akan mengalami kanker gitu, apalagi kanker darah di leukemia. Pasti saudara siapapun ya yang pernah mengalami entah siapa gitu kan, ketika diponis penyakit kanker pasti akan shock ya, benar nggak? Wah kaget kayak gitu sama. Lalu pelan-pelan satu-satu biasa cerita. Kita ada nomornya, ya. Oke, mundur lagi. Nah jadi siapapun yang diponis penyakit kanker, mundur ada nomornya nomor 10 dari nomor 1, ya. Itu pasti akan shock gitu. Pasti secara psikologis akan down, sama seperti saya. Saya jadi lemah gitu. Saya hanya di pikiran saya itu, wah udah gak lama nih waktu saya gitu. Ibaratnya saya hanya menghitung hari, ya, seperti lagunya Miss Dayanti, menghitung hari gitu. Menghitung kematian saya. Nah ini foto pertama ini awal waktu saya sebelum divonis leukemia tahun 2018 setelah saya pelayanan di Bawah Anggrek waktu itu ya. Nah bulan Juni, Juli, Agustus 2022 itu saya masih melayani pekerjaan Tuhan, masih melayani pekerjaan Tuhan kemana-mana gitu. Dengan kondisi foto nomor 2 boleh. Dengan kondisi itu saya bawa ini. Nah ini waktu pas saya di rumah sakit Sariasi di Karawaci di Tangerang waktu itu. Karena saya belum dirujuk ke RS Dalmais. Nah jadi waktu pas pemeriksaan itu di telinga saya itu ada darah. Gitu. Jadi itu yang hitam itu yang sebelah kanan itu darah itu. Itu seperti kayak mau meletus. Nah ini saya sebelum divonis leukemia ini masih observasi gitu. Masih observasi ya. Jadi di telinga kanan saya penuh dengan darah, mata dari mata itu keluar darah, mata kanan kiri. Jadi mata saya itu penuh darah semua, sama dari hidung itu keluar darah juga. Bayangin dengan kondisi seperti itu, saya masih tetap melayani pekerjaan Tuhan. Oke, foto selanjutnya boleh. Saya masih melayani pekerjaan Tuhan dengan apa? Saya bawa
masker, tabung oksigen itu kemana-mana saya melayani. Ya, salah satu verifikasi kemana-mana saya melayani karena saturasi darah saya itu turun naik turun tidak stabil gitu. Jadi sewaktu-waktu itu saya bisa kolaps, jatuh terus meninggal. Ya, nah waktu pemeriksaan pertama akhirnya diambil darah saya, dan itu memang dijumpai bahwa leukosit saya itu tinggi. Teridentifikasi saya itu terkena leukemia, tapi waktu itu belum pasti. Waktu itu di awal bulan Juli. Nah, saya masuk pelayanan, tepatnya hari ini tanggal 3 Juli 2022 waktu itu di salah satu gereja di Jakarta. Saya lagi mimbar seperti ini. Ya. Saya sangat dengar dengan jelas secara audible suara Tuhan berbicara di telinga saya dengan kondisi saya kurang dengar, mata saya pun sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Tuhan bicara seperti ini: serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sampai 3 kali Tuhan bilang itu. Tanggal 3 Juli 2022, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5. Nanti boleh coba baca di rumah ya. Saya nggak ngerti maksud Tuhan saat itu apa ya. Tapi kalau saya boleh analisa itu ya, ketika Tuhan sudah berbicara seperti itu artinya ada sesuatu yang akan terjadi di depan, dan itu pasti akan terjadi dan sangat darurat. Ya, dengan kondisi badan saya waktu itu juga sudah kurus gitu kan, timbulnya lebam-lebam di kaki kanan kiri. Ya, kalau saudara mungkin pernah kebetul, di sini ada pernah kebetul, ya biru gitu kan, tapi birunya itu nggak sakit. Ini di kaki kanan kaki kiri selama 1 bulan gitu ya. Dan akhirnya setelah hasil keluar, tepatnya tanggal 8 Juli 2022, saya dapat kabar dari rumah sakit bahwa saya positif leukemia atau kanker darah. Wah, udah semakin apa ya? Saya udah punya harapan gitu, karena kan kanker gitu ya, pasti tinggal nunggu ya kapan saya dipanggil Tuhan gitu. Tinggal menunggu waktu aja. Tanggal 8 Juli 2022. Dan kemudian akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais, karena kebetulan dikatakan tidak ada ahli onkologi atau ahli darah. Saya dibawa ke RS Darmais dan melakukan pemeriksaan lagi, ambil darah lagi. Tanggal 2 Agustus 2022 itu dibuktikan bahwa saya memang benar terkena leukemia atau kanker darah. Nah, jadi kalau kanker darah itu tidak ada stadiumnya, saudara. Beda dengan kanker yang lain, kanker darah itu hanya ada jenis. Ada 4 jenis besar. Yang pertama itu AML, akut myeloid leukemia. Yang kedua itu ALL, akut limfosit leukemia. Yang ketiga itu CML, chronic myeloid leukemia. Yang ketiga itu CLL, chronic limfosit leukemia. Nah, saya terkena yang di CML atau chronic myeloid leukemia. Apakah penyakit ini berbahaya? Sangat berbahaya. Karena survei membuktikan ini kata dokter saya. Ini kata dokter saya bilang, setiap orang yang terkena leukemia itu kemungkinan besar untuk hidup sangat kecil. Apalagi saat itu saya juga terkena COVID. Jadi udah terkena kanker darah, leukemia, hyperleukosit, ditambah COVID, tiga sekaligus. Saya ditangani 5 dokter spesialis. Waktu dokter juga udah pusing nih, aduh gimana ya? Udah kanker, COVID juga gitu kan. Karena pasti akan lewat, sampai dokter saya waktu saya ditangani dia nggak berani bilang kalau usia saya hanya 3 bulan saja terhitung dari tanggal 8 Juli 2022. Bayangin saudara, 3 bulan apa yang mau saya jual? Coba kalau misal Bapak Ibu Saudara dikasih waktu hidup hanya 3 bulan karena alasan itu, apa yang akan kita lakukan? Itu yang saya rasakan gitu. Dan akhirnya saya masuk ke Darmais, mulai perawatan. Waktu itu ketika saya sebelum masuk, saya berdoa sama Tuhan sebelum dirawat ya. Saya langsung IGD dulu waktu dari Darmais. Saya bilang gini sama Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya masuk ke dalam dirawat di rumah sakit ini, saya minta 2 hal. Yang pertama, jangan bikin buat kepala saya pusing. Yang kedua, jangan bikin saya mual gitu. Karena
Saudara tahu ya, rumah sakit Darmais ini rumah sakit kanker nasional, ya. Pasien semua di situ kanker, ya, bukan penyakit ada suram ada. Ini kanker semua. Dan yang saya lihat, saya alami, bahkan dengar langsung, itu ketika saya masuk ke dalam ruang UGD waktu itu ya, itu pasien pas ketika pintu buka itu jadi gitu saudara. Jadi kesakitan, karena memang sakit banget gitu, memang sakit banget. Akhirnya mereka yang jadi dikasih painkiller, dosis 1, 2, ujung-ujungnya dikasih morfin gitu kan. Setelah kasih morfin, ya meninggal juga gitu. Ada yang meninggal, banyak yang meninggal karena itu masih COVID ya waktu 2022. Lalu di tanggal 30 Agustus saya di PCR 2022 ya, PCR itu tanpa diduga dari sana saya terkena COVID. Bayangin udah leukemia, hyperleukosit, COVID, wah habis ini gitu kan. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi, saya tidak sendiri, tapi Tuhan bertanggung jawab dan Dia bersama dengan saya. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, katakan Tuhan tidak pernah ninggalin kamu. Iya, percaya saudara. Ini semua terjadi karena seizin Tuhan. Yang pasti kita harus mempunyai respon yang benar, gitu. Jangan mengeluh, jangan marah-marah, jangan menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, juga menyalahkan diri sendiri, jangan. Ya, semua ada maksud rencana Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan itu semuanya baik dan luar biasa. Selanjutnya singkat cerita, waktu itu tanggal 4 September. Ya, jadi karena saya terkena COVID, saya dipindah ke ruang ICU untuk di RS Darmais, ruang ICU RS Darmais. Nah, waktu ketika saya di ruang ICU itu saya sempat mengalami masa kritis, saudara. Jadi kan saya diinfus nih, diinfus. Nah, obat yang langsung infus ini karena saya masih hyperleukosit, ya, ada pembekuan darah saya juga masih berdarah kayak gitu. Jadi itu mengalami pembekuan darah akhirnya macet. Dan itu fanatik sekali. Waktu selanjutnya boleh. Nah ini saya berdiri di ruang IGD waktu itu. Ini transfusi darah karena habis saya sudah turun ya. Terus selanjutnya boleh. Ya. Nah ini saya lagi di ruang ICU. Baik saudara. Mana ada boleh pasien bawa handphone di ruang ICU, benar nggak? Benar kan? Nah, ini ruang ICU bukan ruang kita biasa, ruang ICU, intensive care unit. Kalau kita ejak tentang ruang ICU itu apa? ICU ya, hurufnya ICU, benar kan? ICU. Jadi kalau orang yang sudah masuk ke ruang ICU, ya udah siap menghadap saat tercipta. Dan benar kali saya juga meninggal dulu kan, gitu loh. Tanggal 4 September, ya, itu sudah sakit teramat sangat begitu kan. Boleh foto selanjutnya. Nah, jadi waktu pas tanggal 4 September itu, karena sudah mengalami sakit teramat sangat, nah ini waktu saya dilakukan tindakan namanya CVC atau Central Venous Catheter. Ini mau saya belajar sedikit ilmu dokteran gitu, karena kalau saya bawa yang kali ini ada seremoni ya, mau saya belajar. CVC Central Venous Catheter, jadi dari sini dibolongin, ya, tembus sampai ke jantung, dimasukin port, selang panjangnya kurang lebih 12 cm ya, bukan selang air, kecil sakit 12 cm, tembus sampai ke jantung. Tujuannya apa? Itu untuk memasukkan obat, salah satunya kemoterapi juga lewat situ dan obat-obat yang lain. Ngambil darah juga bisa dari situ. Kenapa saya dibolongin? Dada saya terus sampai ke jantung karena tangan saya udah hancur. Coba foto selanjutnya, boleh. Foto selanjutnya. Nah, udah hancur kan? Itu tangan kiri saya. Nanti kalau mau lihat boleh ya, nggak susah saya pakai jas. Udah bersih itu, semua bisa dari Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, itu seperti kayak dicambuk ya.
kayak di orang isi aja seperti kayak Tuhan Yesus dari jauh. Yang gitu itu sakitnya luar biasa banget, sakit sampai tulang-tulang loh saudara, sampai tulang-tulang. Nah, puncaknya itu waktu pas tanggal 5 September jam 2:30 pagi. Jadi kalau sudah sakit banget, itu saya doa sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali bersama dengan Engkau. Amin. Saya doa dulu sampai gemeteran, keadaan udah demam, dikasih morfin, dosis paling tinggi tetap gak mempan. Ini kalau saya kasih gambaran itu sakitnya seperti kayak tulang kita tuh ditusuk sesuatu, ya, tusuk sangat dalam dan gak lepas. Seperti tangan kita nih, karena tangan ya masih transversi, itu seperti ditarik banyak orang. Aku nggak awal-awal ya di pasar beban yang sangat berat, seperti kayak meledak dari dalam. Kalau kita gambarin karena bilang aja udah gak enak ya, benar nggak? Ini kayak gitu rasanya. Udah kok berkayak apa? Akhirnya saya doa itu selesai, benar. Saya lewat, saya harus dibawa sama Tuhan, benar-benar dibawa sama Tuhan ke langit, naik ke atas, ya. Berarti jam 2:30 pagi, naik ke atas. Saya hanya beberapa detik aja di sana. Banyak yang nanya, Kak Agung lihat apa di sana? Saya hanya lihat cahaya putih yang sangat terang, cahaya putih yang terang, tapi tidak menyilaukan, tidak panas, bukan seperti matahari ya, bukan, cahaya putih terang. Yang saya rasakan apa itu? Damai sejahtera, ketenangan, sukacita berlimpah-limpah, lemah lembutan, kasih yang sempurna. Wah, itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih yang sempurna, betul ya. Ketika saya ada di sana, itu sakit yang tadi itu hilang, nggak ada sakit sedikit, nggak ada. Yang ada tuh hanya sukacita aja. Ya, hanya sukacita. Saya bertemu, saya menjamah dengan kasih yang kekal itu. Baiknya saudara ya, ketika kita bertemu dengan kasih yang kekal, kasih yang sempurna itu, kita mau minta apa tuh? Saya nggak bisa minta apa-apa. Saya udah ketemu Tuhan Yesus, mau minta apa lagi dong? Udah penuh semuanya, ya kan? Udah sempurna, buat apa minta lagi? Udah ketemu dengan yang utuh, kasih yang utuh ya Tuhan Yesus. Saya nggak minta apa. Dan akhirnya ada beberapa detik aja. Kemudian saya dibawa lagi turun ke bumi. Itu tadi jam 2:30 pagi ya. Jam 2:30 pagi tanggal 5 September 2022. Saya bangun lagi itu jam 7 pagi 5 September 2022. Saya duduk di tempat tidur, di ruang ICU. Nah, suster mau masuk kan, karena pagi bisa gitu kan, masuk, kaget dia, pasiennya kok duduk gitu, saya duduk, kok bangkit lagi karena belum sempat dipindahin gitu. Udah langsung dipanggil dokter, heboh lah satu rumah sakit. Karena kalau di ruang ICU itu, saya kasih gambarannya sedikit. Ruang ICU itu hanya dibatasi oleh kaca, tembok kaca, pintu kaca, sliding, ada passwordnya, ya. Ada passwordnya, dipanggil lah dokter. Saat itu juga, detik itu juga, saya bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus yang saya suka. Itu langsung speaker itu dihubungkan ke seluruh rumah sakit Darmais. Saya bicara firman Tuhan, saya sampaikan tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat, dialah harapan yang pasti dalam kehidupan ini. Itu yang dengar bahwa itu bukan hanya orang Kristen aja. Rumah sakit itu kan macam-macam di situ kan. Mereka semua dengar, bahkan dokter pun mengakui kalau ini terjadi, ini mujizat dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan. Ini dokternya bukan orang percaya, bukan anak Tuhan, gitu. Nah, boleh putar video bisa, biar gambarnya sedikit lah ya. Ruang isi itu 1 menit aja videonya. Ini dari YouTube saya, nanti boleh subscribe ya.
Juga di perban itu dada saya tadi di bawahnya. Bayangin itu dokter, suster, suster ini tahu saya bawa handphone. Nggak ada satupun orang yang berani melarang saya. Ya mungkin di pikiran mereka kali, biar aja udah mau mati ini gitu kali kan. Biar aja bawa handphone. Ternyata alat itu digunakan untuk apa? Ya untuk bersaksi aja ya. Melalui media ini saya bisa bersaksi kemana-mana gitu. Jadi video saya sampai ke luar negeri kemana-mana gitu. Nah, itu tanggal 5 September 2022 ya. Dan kemudian di hari Selasa tanggal 6 September, satu hari berikutnya, Selasa 6 September 2022, jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi, ini momen yang gak akan saya pernah lupakan seumur hidup saya. Itu Tuhan Yesus memanifestasikan kuasanya di ruang ICU. Jadi Tuhan Yesus yang kita sembah, dia datang ke ruang ICU. Datang ke ruang ICU. Mungkin saudara yang bertanya, wajahnya Tuhan Yesus seperti apa? Ada yang nanya gitu kan? Karena banyak kamu wajahnya Tuhan Yesus kayaknya sih kayak di gereja tuh ya gondrong. Enggak, saya nggak bisa lihat wajahnya. Saya nggak bisa lihat wajahnya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, kan saya masih di ruang ICU. Itu seperti kayak hembusan yang masuk, gitu kan? Lalu peluk saya dengan terang tapi nggak sakit. Manifestasinya apa tuh? Saya nangis, nangis jadi kayak kecil gitu kan? Karena saya menikmati sekali Tuhan gitu kan? Ya. Nah waktu pas saya nangis itu, karena ini dipasang tuh di tubuh saya. Belum itu salah dong. Ya dipasang sensor di tubuh saya dari kepala sampai ke bawah. Itu mereka lihat dong di monitor sebelahnya kan? Kok saya nangis dipikir kesakitan gitu. Memang sakit, seperti sakit gitu kan. Akhirnya suster dokter penasaran dong yang masuk ke dalam ruang ICU kan. Nah logikanya gini, harusnya mereka tahu dong pintu yang kaca itu passwordnya tahu dong, benar nggak? Kok nggak bisa masuk ya? Jadi memang waktu password dalam ini dikunci pintunya, dikunci. Jadi mereka hanya melihat saya dari balik kaca. Dokter sama suster hanya dari balik kaca. Yang dinikmati itu. Jadi waktu tanggal 6 September 2022 Tuhan Yesus berbicara sama saya. Dia bilang ini, berserahlah, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan kita. Bayangin saudara, begitu berharganya setiap kehidupan kita di mana Tuhan. Betul ya? Ini Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, juru selamat kita semua, datang menghampiri saya yang hanya debu tangan. Kita ini debu tangan, tapi kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kasih tahu kalian yang mau berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi saudara, apapun yang engkau alami dalam kehidupan ini, engkau nggak sendiri. Ya. Kita nggak sendiri, tapi Tuhan Yesus bersama dengan kita. Ya. Pertemuan apapun yang terjadi, percayalah. Tuhan pasti punya jalan keluar dalam kehidupan kita. Asal kita responnya benar. Responnya benar, aja gitu. Nah kemudian setelah saudara kita terbuka dalam tidurnya, dokter suster masuk. Dia nanya lagi, kenapa kok dari semangat? Saya bilang ke mereka, Tuhan Yesus saya datang. Wah makin tambah ini mereka kan apa ya? Amazing gitu, percaya gitu. Benar berarti memang kalau di luar sana Tuhan yang orang Kristen itu hidup, ya, bukan dongeng. Dahulu sekarang selamanya kuasa Tuhan tetap sama dan nyata. Amin, amin. Tepuk tangan boleh buat Tuhan selama. Yes. Dan saya percaya kalau saya berdiri sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan bawa saya ke sini juga semua karena Tuhan. Benar. Saya pertama kali di sini. Saya selalu konsep ya. Setiap hari saya jalan kemana-mana ya. Saya tanya Tuhan mau bawa saya kemana lagi? Kayak itu. Yang penting minimal satu orang satu hari dengar firman Tuhan. Kayak gitu. Dan banyak yang saya temui orang-orang di jalanan itu bukan orang Kristen. Di luar Kristen, saya bicara sama mereka. Saya bicara tentang Yesus kepada mereka. Dan sampai saat ini juga gak ada satu orang yang nolak. Karena yang saya bagikan apa? Kasih Tuhan, keselamatan daripada Tuhan Yesus itu saya berikan kepada mereka. Nah kemudian di tanggal 7
luar biasanya kan sebelumnya masuk COVID ya, pas di PCR hasilnya tiba-tiba COVID-nya hilang, terus saya sudah tidak hyperglycemic normal semuanya. Luar biasa, mujizat Tuhan terjadi, amin. Mujizat Tuhan terjadi, itu suatu yang datang. Kalau logikanya obat itu butuh proses ya, betul ya. Itu tempo 1 malam, saya udah apa? Glikosida normal, kan luar biasa. Nah, tinggal satu lagi gimana? Leukemia. Saya percaya Tuhan Yesus bekerja tidak setengah-setengah, amin. Dia akan menuntaskan segala sesuatunya, apapun yang kita alami waktu kita hadapi. Nah, tepat tanggal 8 September 2022 hari Jumat itu, saya diambil, nah ini cucuk tulang belakang saya, ya, ini diborongin, ya, pakai jarum yang cukup besar, dimasukin alat, susu saya diambil 5 cc, tulang belakang saya dicubit, pakai spatula, kayak gini aja, jarum pakai nasi, gimana gitu. Rasanya gimana saudara? Ngilu banget, sangat ngilu gitu. Tapi semua saya berani mengalami ini, melalui ini, semua pada Tuhan Yesus lagi dan saya besar. Amin. Perbuatan yang hebat dalam setiap kehidupan kita. Akhirnya hasil keluar dan terbukti memang saya terkena leukemia chronic atau chronic myeloid leukemia. Nah, waktu pas tanggal 6 September 2022, saya dikasih satu ayat Tuhan Tuhan. Itu di Mazmur 23 ayat 4. Boleh buka Mazmur 23 ayat 4. Ada di sini Mazmur 23 ayat 4. Ini ayat yang terkenal banget gitu. Mungkin sudah ayat kapal ya. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berikan tepuk bagi Tuhan Yesus. Saya pun tidak berjalan dalam kegelapan, ya. Kita tidak akan sendiri, saudara. Kita hanya melewati saja. Kalau sebagian dalam bahasa Inggrisnya, Presiden dikatakan, "If I walk through the valley of the shadow of the death," yang artinya kita hanya melembah bayang kematian. Kita nggak tinggal di dalamnya, tapi kita lewat aja. Ya, kalau sesuatu itu diizinkan terjadi dalam kehidupan ini, ya, percayalah, kita nggak tinggal di dalamnya, tapi kita melaluinya bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Amin. Ini saya bukan nakut-nakutin saudara. Setiap kita pasti dikasih titik kritis dalam kehidupan ini. Amin. Kita akan mengalami masa kritis dalam kehidupan ini. Ya. Percaya kalau Tuhan akan menilai kita, Dia bersama dengan kita. Asalkan yang saya bilang respon kita harus benar. Ya, respon harus benar ya. Maka Tuhan akan membela dalam kehidupan kita. Kemudian tanggal 10 September 2022 hari Sabtu itu saya dapat kabar baik dari rumah sakit. Saya boleh pulang dan rawat jalan sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Sampai sekarang. Dan hasil pemeriksaan darah saya dari Oktober 2022 sampai Maret ini 2024 semuanya hasilnya baik, sehat, normal. Semoga Tuhan Yesus amin. Semoga Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang saya masih kemoterapi. Ini tanggal 10 Desember waktu itu saya udah mulai pelayanan, udah mulai gemuk kali. Saya masih kemo sampai sekarang. Ya, obatnya saya bawa. Kalau mau lihat obatnya boleh. Saya kemo yang obat. Nanti tanggal 2 dan 3 April saya berjalan lagi. Setiap bulan saya masih datang ke mais, ya berjalan cek lagi sama seperti itu. Dan saya tetap jalan ini dan percaya saya sudah sembuh dan saya mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Baik, ini saya baru bersaksi, saya belum korban, itu tidak sama. Saya belum korban. Oke, selanjutnya ya. Dan saya mau sampaikan berkaitan dengan kesaksian saya. Yang saya berjudul bahwa saya adalah Unlimited Love. Kenapa nama judulnya Unlimited Love? Biar keren aja. Enggak. Jadi unlimited itu kasih yang tanpa batas. Dan saya percaya Tuhan mengasihi kita tanpa batas.
Ya, kasih tahu karena dari Tuhan mengasihi kau tanpa batas. Dia mengasihi kau tanpa batas. Nah, ini ada beberapa bukti saudara bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Ya, saya pakai satu-satu ya. Itu ada di Yeremia 31 ayat 3. Coba boleh buka Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Oke. Baik-baiknya ya. Bukti kasih Tuhan tanpa batas bagi manusia. Itu ada di Yeremia 31 ayat 3. Saya bacakan ya. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi kau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi waktu itu janji Tuhan kepada Nabi Yeremia. Dan ini diteruskan sampai sekarang di tahun 2024 oleh keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan saya percaya kita semua adalah keturunan dari ilahi yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Ya, tanamkan dalam masa kehidupan kita bahwa saya dikasih Tuhan. Katakan itu, saya dikasih Tuhan. Kalau bangun pagi, saya dikasih Tuhan. Itu ya. Jadi harus memotivasi diri kita sendiri juga. Nah, ada beberapa poin yang mau sampaikan itu bukti kasih Tuhan tanpa batas bagi manusia. Poin yang pertama, oke. Poin yang pertama, boleh. Bukti kasih Tuhan tanpa batas. Tuhan memberikan anak yang tunggal melalui Yesus. Ya. Tuhan memberikan anak yang tunggal melalui siapa? Tuhan Yesus. Itu ada di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya, saya bacakan aja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memperoleh anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu. Tuhan sudah memberikan anak yang tunggal melalui siapa? Tuhan Yesus. Bayangin loh. Keselamatan itu inisiatif dari Tuhan, bukan kita. Bukan kita yang mengejar keselamatan, betul ya? Bukan kita yang berupaya untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan Yesus. Buktinya apa? Tuhan Yesus merendahkan dirinya menjadi serupa sama seperti manusia, supaya apa? Dia terkoneksi nih antara Tuhan yang Maha Kudus dengan manusia yang berdosa itu. Kalau kita manusia, darah daging ini mau menjauh Tuhan yang kudus, nggak bisa saudara. Itu sudah saya buktikan waktu saya di ruang ICU. Ya, Tuhan Yesus yang datang ke ruang ICU, betul ya? Sama kan, sebenarnya sama aja gitu. Itu mewakili misalkan seperti itu. Jadi buktikan bahwa Yesus datang ke dunia. Sebenarnya kita mau pasca dan Jumat Agung ya. Dan saya percaya melalui peristiwa ini kita bukan hanya mengingat, tapi kita mengalami benar-benar kasih Tuhan itu yang nyata loh kita. Dia sudah di kayu salib itu ya, untuk menebus dosa kita. Bayangin itu sakitnya luar biasa, dicambuk, ditombak. Bayangin, mungkin apa yang kita alami ini belum seberapa, betul ya? Saya tanya, Bapak Ibu Saudara, pergumulan kita dalam kehidupan ini, apakah bisa berdarah-darah? Belum ya? Di sini ada yang berdarah-darah, coba katakan, ini berdarah kayak gitu. Berdarah belum? Ya, belum. Jadi apapun pergumulan yang kita hadapi, percayalah kita nggak sendiri. Tuhan yang menjaga bersama dengan kita. Itu bukti kasih Tuhan yang pertama. Tanpa batas Tuhan memberikan anaknya yang tunggal melalui siapa? Tuhan Yesus. Yang kedua, bukti kasih Tuhan tanpa batas bagi manusia itu adalah kita beroleh hidup yang kekal. Itu ada di Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Gak ada yang bisa merebut kita dari tangannya Tuhan, kecuali kita menyerahkan hidup kita untuk meninggalkan Tuhan ini. Itu free will, pilihan karena bebas. Di sini ada beberapa nonton film Peace Only Son. Peace Only Son sudah ada orang nonton yang seperti cerita waktu itu kan, tapi kan kayak lagi kan. Itulah salah satu bukti gitu loh, gambaran bahwa dia menyerahkan anak yang tunggal ya, Yesus Kristus. Waktu itu kan Ishak ya yang dipersembahkan untuk Tuhan beberapa Abraham kan. Nah seperti itu saudara. Jadi kasih Tuhan itu sangat besar. Dia memberikan kita hidup yang kekal. Jadi jangan pernah sia-siakan.
Ya kita hidup di muka bumi ini berapa lama sih? Paling 70 atau 80 tahun kalau kurang ya, ada firman Tuhan. Sebentar banget seperti uap air gitu. Kalau kita masak air beruap gitu, paling kalau orang cuma 2-3 detik kita hilang. Jadi jangan korbankan, jangan gunakan kehidupan ini untuk hal-hal yang gak terkena di mana Tuhan. Seperti itu. Bukti yang ketiga, bukti kasih Tuhan tanpa batas bagi manusia. Poin yang ketiga, kita telah dipilih dan ditentukan dari semula. Nah, darilah orang kita sudah dipilih, ditentukan dari semula. Kasih tahu kanan kirinya, katakan kamu sudah dipilih, ditentukan dari semula. Iya. Nah, kalau saudara dipanggil Tuhan sebagai ini semua guru ya, udah karyawan juga. Dipanggil Tuhan di tempat di mana wadah kita, ini wadah pelayanan juga. Kita mengabdi, ini abdikanlah diri di sini semuanya untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Karena kita sudah dipilih dan ditentukan dari semula. Itu ada di Roma 8 ayat 28 sampai 30. Agak panjang saudara. Roma 8 ayat 28 sampai 30 ya. Nanti baca ini di rumah ya. Oke, coba ya. Kita tahu sekarang memang lalu bekerja sesuatu berdasarkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua mereka juga ditentukannya dari semua untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi ada 5 kunci kalau ayat ini. Jadi kita dipilih, pertama dipanggil, yang kedua, yang ketiga itu ditentukan, yang keempat dibenarkan, yang kelima dimuliakan. Buat dia itu proses urutannya seperti itu, saudara. Jadi sudah dipilih, ditentukan dan semula oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau saya boleh katakan seperti ini, saudara. Hidup ini harus selaras ya dengan panggilan Tuhan, betul. Selaras itu maksudnya sejalan. Hidup ini harus sejalan dengan firman Tuhan. Nah, saya kasih seperti ini. Nah, saya gambarkan ini dari ayat Roma 8 ayat 230. Nah, hidup itu seperti menggambarkan tisu ini. Ini tisu ya. Nah, kalau panggilan itu ini, panggilan ini artinya apa? Panggilan ini hidup. Jadi supaya hidup kita selaras dengan panggilan Tuhan, jadi hidup kita harus selaras dengan panggilan. Kalau hidup ini tidak selaras dengan panggilan ini hidup gambar hidup. Saya jatuhkan ya hidup ini hidup. Bisa jatuh lurus? Buktinya, karena pasti dia akan kemana gitu, nggak lurus seperti ini. Nah, kalau orang yang panggilannya hidupnya tidak selaras dengan panggilan, dia akan seperti sama kesini, sana, nggak jelas gitu. Tapi kalau dia hidupnya selaras dengan panggilan, ini hidup saya masuk di sini, di dalam panggilan. Panggilan ini bisa firman Tuhan ya, masuk di sini. Hidupnya kelihatan nggak? Enggak ya. Ini hanya yang dalam panggilan. Kalau saya jatuh di sini, tetap nggak? Dia nggak bisa seperti itu. Nggak balik itu. Jadi hidup harus selaras dengan panggilan. Kasih tahu kanan kirinya, hidupmu selaras dengan panggilan. Ya, itu. Jadi dia selaras dengan panggilan. Kalau kita udah dipanggil jadi guru, ya kan? Semua sih pernah ada pengajar ya. Biasanya cuma ngajar juga, tapi bukan di sekolah. Saya ngajar di jalan, di mana gitu kan. Ada kesalahan dalam Tuhan. Dia hidup di panggilan itu supaya selaras dengan yang Tuhan mau. Jadi kita berjalan dalam hidup ini bukan maunya dia, tapi maunya Tuhan. Gitu. Bukti yang keempat, Tuhan kasih Tuhan untuk balas bagi manusia. Yang keempat adalah kasih
Kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Ya, seperti tadi saya bilang, setiap kita berharga di mata Tuhan. Itu ada di Matius 10 ayat 1. Nah, itu. Seperti itu, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kamu lebih berharga, lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, kalau waktu saya belajar burung pipit itu kayak apa sih? Tahu nggak? Masa hidup dari burung pipit, ya, burung kecil ini hanya 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun saja masa hidup burung pipit. Dan dia memakan biji-biji di wilayah tropis dunia. Bayangin, hidup kita lebih berharga daripada burung pipit ini. Karena kita apa? Diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Seperti itu, saudara. Nah, jadi sadarilah bahwa setiap kita, hidup kita berharga di mata Tuhan. Sebenarnya masih banyak lagi bukti-bukti apa kasih Tuhan sudah terbatas bagi kehidupan kita manusia. Tapi saya hanya kasih 4 poin aja. Boleh diulang tadi. Pertama apa? Bukti kasih Tuhan terbatas. Pertama apa? Nanti ujian ya, keluar dari ujian. Pertama apa? Tuhan memberikan anaknya yang tunggal melalui Yesus. Yang kedua, kita berdoa hidupnya. Nah, yang ketiga, ya, yang keempat, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Demikian pertama yang saya sampaikan. Nanti kalau saudara mau tanya lebih lanjut, lebih jauh, khususnya tentang edukasi kanker ya, boleh tanya ke saya. Mungkin saya lagi di sini. Karena di siang saya punya ada lagi saya. Jadi 2 ya. Nah, kalau saya pegang ini. Oke. Kita berdoa, kita akan punya dulu ya. Oke ya. Boleh kita berdiri sama-sama ya.